Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian, para taretan dimanapun kalian berada. Kebetulan siang ini saya ada di ruang terbuka, yaitu di sekitar apartemen saya, tepatnya di Lemon Street. Saya membuat konten ini khusus ingin mengajak kepada rekan-rekan sekalian untuk mencari tahu kira-kira apa yang menyebabkan kota ini menarik untuk kita kunjungi, sekaligus juga kita belajar darinya. Salah satu topik kita kali ini adalah berhubungan dengan sistem drainase atau sistem pengairan yang ada di kota. Jadi pagi ini saya membaca banyak sekali berita terkait dengan banjir yang ada di Jakarta dan kaitannya dengan program pemerintah DKI Jakarta, yaitu program sumur resapan yang diadakan di beberapa jalan, bukan beberapa ya, mungkin bahkan ratusan lokasi yang ada di DKI Jakarta. Di situ banyak yang mengkritik bahwa sumur-sumur tersebut dianggap kurang begitu kelihatan manfaatnya. Nah, kita akan jalan-jalan di sekitar kota Tempe, jadi terutama di sekitar Lemon Street, kemudian kita menuju ke Hayden Lane, mungkin di situ ya, sama ke jalan McClintock, untuk melihat apakah ada drainase yang seperti yang ada di Jakarta. Jadi ini adalah apartemen di mana saya tinggal. Ini adalah lokasinya, cukup luas. Dikenal sebagai University Point, atau orang-orang luar menyebutnya sebagai University Point. Di sini ada satu drainase yang paling dekat, jadi kita akan mulai dari drainase yang paling dekat. Posisinya itu ada di depan sana, kita melihat ya ke sana. Jadi bentuknya seperti ini rekan-rekan sekalian, para taretan. Jadi memang platnya terbuat dari besi dan nggak kelihatan jelas ya di sini. Tapi di situ ada lubang yang seperti sumur. Ukurannya besarnya juga sama seperti sumur. Ini biasanya kalau hujan berfungsi dengan baik, akan menampung air. Tapi beberapa waktu yang lalu sempat mampet sebelum akhirnya kemudian diperbaiki oleh pihak kantor. Sekarang sudah baik. Jadi memang bentuknya kayak gitu, ada lubang-lubang, terus dalamnya ada sumur di situ ya, untuk meresap supaya air bisa masuk di situ. Oke, kita lanjut, kita ke jalan yang ada di sebelah sana. Nah, kita ada di lokasi Terrace Road dengan Lemon Street. Kita akan mencoba melihat apakah ada lokasi sumur resapan atau drainase lainnya. Tapi yang jelas di pinggir-pinggir kiri kanan itu, di trotoar itu ada di situ selokan biasa untuk tempat air masuk, dan juga maksudnya air masuk dari apartemen dan juga dari rumah-rumah yang ada di sekitar. Nah, sekarang saya berada di kawasan McClintock dan Hayden Lane. Di sini juga ada drainase lumayan besar ini. Jadi memang di dalamnya ada gorong-gorong, dapat terlihat di itu kedalamannya. Ada mungkin sekitar 5 meter, terbuat dari beton. Saya tidak tahu di dalamnya itu apa di beton juga, tapi yang jelas atasnya itu ditutup. Nah, kemudian di bagian sampingnya juga ada tempat untuk memasukkan air ya. Jadi biasanya memang di sini kalau hujan sering menggenang, tetapi tidak lama karena ada drainase yang lumayan besar. Di depan juga ada, depan Tamara ke Apartments juga ada drainase yang menampung air sehingga cepat untuk bisa dikeringkan. Nah, ini juga ada
tulisan di sini Tempe sanitary sewer. Jadi ini adalah tempat pembuangan air yang dimasukkan dari apartemen yang ada di depan situ, kemudian masuk ke sini sebelum akhirnya masuk ke saluran yang besar. Jadi memang setiap apartemen memang punya kewajiban untuk menyediakan saluran khusus yang disebut sebagai sewer tadi, dan di plat baja sehingga tidak mudah untuk jebol. Dan ini khas banget ini. Jadi seperti ini seragam Tempe Sewer Sanitary. Saya juga sering melihat tutup yang seperti ini berserakan atau bertebaran di beberapa lokasi yang ada di kota Tempe. Jadi memang ini adalah program dari pemerintah. Nah, kalau yang ini ada di sebuah perumahan El Diablo. Di depan perumahan ini juga ada sumur resapan, dan di atasnya ditutupi oleh plat baja. Di sini ada storm water only. Jadi di sini yang dikatakan sebagai storm itu jangan dipikir yang aneh-aneh, dalam artian kalau orang Indonesia mengatakan badai, namanya badai itu sangat besar, terus juga anginnya kencang. Kalau dia namanya di sini storm, itu hujan terus-terusan sehari semalam dengan intensitas yang lebat, itu sudah dikatakan sebagai storm. Sering saya menjumpai meskipun hujannya nggak terlalu lebat juga dikatakan storm. Entah kriterianya seperti apa, tapi yang jelas memang kalau dilihat dari sini, ini adalah sumur resapan dan khusus bukan untuk penampungan air dari dalam apartemen, tapi khusus untuk menampung air yang melimpah dari jalanan karena hujan lebat. Jadi memang pemerintah kota Tempe beserta juga warganya sudah memikirkan hal ini sehingga banjir ataupun apapun itu yang sekiranya dapat mengganggu rutinitas dari warga bisa teratasi. Di sebelah depan kita juga ada tempat resapan air, bentuknya kayak tadi tapi panjang ya. Ini merupakan tempat air untuk masuk, karena sepertinya ini agak sedikit rendah daerahnya dibandingkan yang lain. Saya sekarang berada di dekat Bandara Phoenix. Dari depan saya juga ada salah satu sumur resapan ya. Jadi bentuknya mirip-mirip. Di situ ada sumur. Saya tidak terlalu paham diameternya, tapi kalau saya bentangkan tangan saya, sepertinya seukuran. Jadi kemungkinan sekitar 1,5 meteran ya diameternya. Terus di tengahnya ada lubang di situ. Terus ada lubang kecil-kecil untuk tempat air masuk, dan di situ diperuntukkan untuk air. Jadi bisa dilihat rekan-rekan sekalian, ini bentuknya kayak begini. Dan sumur-sumur seperti ini saya jumpai banyak di sini. Ini di sekitar bandara. Kita coba lihat yang lain, siapa tahu mungkin ada. Nah, ini depan saya juga bentuknya agak sedikit berbeda dari sumur resapan yang lain. Ini kotak ya, terus pinggir-pinggirnya itu ada beton, terus juga di samping-sampingnya, di bawahnya itu juga ada batu-batu untuk tempat penyerapan air. Nah, yang model kayak begini memang posisinya tidak di jalan raya karena tidak terlalu mengganggu, makanya dibuat seperti ini. Kalau di jalan raya diberi plat besi, bulat dan rapi pengerjaannya. Kalau yang ini sepertinya ya biasa-biasa aja, tidak diperlihatkan kerapiannya, tetapi fungsional karena daerah sini merupakan lembah. Jadi kalau misalnya hujan pasti air akan menggenang dan langsung masuk ke sumur resapan tadi. Nah, sekarang kita ada di Transit Center kota Tempe, tepatnya di sekitar Mill Avenue. Kita akan melihat bentuk lain dari
sumber serapan. Di sini ada pas di tengah kayak semacam arena terbuka ya yang dipaving. Di sini ada juga sumber serapan. Lubangnya kecil sih, tapi di dalamnya cukup dalam. Jadi ini juga merupakan salah satu perwujudan dari pentingnya sumber serapan di daerah perkotaan, sehingga jika misalnya ada air yang melimpah bisa dimasukkan ke situ. Nah, rekan-rekan sekalian, saya sekarang ada di sekitar arena akuastik yang ada di Kota Tempe, tepatnya dekat kampus YSU. Di sini saya juga melihat satu jenis lagi dari sumber serapan. Ini ada di daerah cekungan. Lokasinya memang cekungan dan tidak di beton. Dan di situ ada tutup terbuat dari besi. Seperti memang daerah yang cekungan atau daerah lembah atau daerah yang lebih rendah daripada yang lain, itu memang sengaja dibuatkan sumber serapan seperti yang kita lihat di depan tadi, supaya air yang turun dari langit dalam bentuk hujan maupun air yang berasal dari jalanan itu bisa terserap ke bawah secara maksimal. Oke, kita cari lagi ya. Di depan sini juga ada pas di perempatan jalan. Di situ ada plat besi lingkaran, dan memang sepertinya juga merupakan sumber resapan. Tulisan di situ adalah Tempe Storm Sewer. Jadi ini memang tempat di mana air ketika banjir masuk dan dialirkan di situ. Nah, di samping yang barusan saya tangkap untuk kalian, di sini juga ada. Nah, ini juga ada tempat sumber serapan lagi, sama di plat besi atau mungkin baja ya, dan ada lubang-lubangnya. Ini juga merupakan tempat di mana air kemudian lari. Kalau dilihat dari jauh, ini terlihat di beton ya. Nah, kalau di depan ini jalan menuju Masjid ICC. Ini banyak sekali ini sumber serapan. Contohnya ada di depan ini. Ini terbuat dari besi ya, terus di dalamnya juga dicor ya. Terus di bawahnya juga ada kayak apa namanya itu, kayak batu-batu, tapi juga ada sampah-sampah di daun juga masuk. Itu juga di depan bisa kita lihat ada satu lagi. Nah, ini cuma uniknya kenapa kok sumbernya itu tidak paralel ya, atau tidak lurus tapi miring-miring. Saya tidak tahu dasar pikirnya, tapi ini menarik sekali. Jadi demikianlah tadi rekan-rekan sekalian, kita sudah jalan-jalan muter-muter sekitar Kota Tempe dan juga Phoenix untuk mengetahui bentuk-bentuk dari sumur resapan dan sanitari lainnya. Pada prinsipnya ada beberapa hal yang menjadi pola-pola dari sanitari yang ada di kota ini. Yang pertama adalah ada 3 jenis sanitari ya. Yang pertama yang besar, jadi dikatakan sebagai sewer. Nah, bentuknya berupa gorong-gorong yang biasanya itu ada di kiri kanan jalan raya. Kemudian juga ada sanitari yang kecil yang menghubungkan dari apartemen atau rumah-rumah penduduk. Dan yang ketiga adalah sanitari yang sifatnya tambahan, yaitu sumur-sumur resapan yang kita sudah lihat bentuknya seperti apa. Nah, meskipun Kota Tempe ini merupakan kota gurun dalam artian jarang hujan, tapi memang pemerintah kotanya sudah mempersiapkan diri sehingga ketika hujan deras tiba, tidak sampai banjir. Dan memang beberapa kali saya sempat melihat bagaimana ketika Kota Tempe ini diguyur hujan semalaman tidak sampai banjir parah. Nah,
Yang kedua adalah bentuk-bentuk dari sumur serapan. Di situ terbuat dari beton, ada yang kotak, ada yang bentuknya juga lingkaran, dan ditutup oleh besi, plat besi yang dikasih lubang, atau juga ada besi-besi yang berongga-rongga di situ yang tempat air supaya bisa masuk di situ. Dan memang dibangun dengan rapi, sehingga ketika dilewati oleh kendaraan itu tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengemudi kendaraan. Selanjutnya juga saya melihat bahwa kota Tempe ini khususnya itu sangat mengandalkan kepada gorong-gorong yang besar, karena saya melihat di setiap persimpangan itu pasti ada lubang untuk masuk ke gorong besar tadi itu, sehingga saya meyakini bahwa itu adalah jalan air utama supaya bisa dialirkan menuju ke sungai atau ke tempat-tempat penampungan yang lainnya. Nah, simpulannya adalah mungkin ini menurut saya ya, jadi konsep yang ada di Jakarta yang membangun yang membangun sumur-sumur serapan bukanlah ide yang aneh, dalam artian bukan ide yang istilahnya hanya Jakarta yang punya. Di sini juga sebenarnya sudah punya, tapi mungkin di sini lebih terstruktur, lebih matang proses perencanaannya, sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana sumur-sumur serapan tadi memang ditempatkan di posisi yang pas dan juga bentuknya cantik. Nah, Jakarta jika ingin berbenah mungkin dibenahi dari bentuknya. Jadi konsepnya sudah oke, tinggal bagaimana caranya supaya sumur-sumur itu tidak mengganggu pengendara jalan yang lewat. Bisa jadi mungkin plat besinya ya yang semula beton diganti dengan plat besi, kemudian di situ ditulisi misalnya DKI Jakarta misalnya, supaya kelihatan bahwa itu merupakan hasil produk dari DKI Jakarta. Nah, daerah lain mungkin bisa mencoba sumur-sumur serapan seperti yang ada di kota Tempe ini, sehingga diharapkan ya bisa setidaknya mengurangi tingkat banjir. Cuma ya perlu digarisbawahi di sini bahwa sumur serapan tersebut bukan merupakan bagian utama dari pencegah banjir. Justru pencegah banjir yang paling utama itu adalah yang siurnya tadi itu, yang gorong-gorong besarnya tadi itu. Jadi kalau gorong-gorong besarnya itu sudah baik, kemudian juga kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah juga baik. Nah, sumur-sumur serapan itu hanya menjalankan tugas tambahan yang menampung air yang tidak bisa ditampung dari gorong-gorong besar itu. Dan jika kondisinya seperti itu, sumur-sumur serapan tersebut akan pastinya bekerja dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lain kali di topik yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hangat dari kota Tempe, Arizona.